Halo semua, selamat berjumpa kembali di YouTube channel saya, Knitting Crochet Class. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan bagian terakhir dari tutorial share rajut kita yang les berupa segitiga. Oke, pada bagian kedua itu kita sudah sampai pada row yang ke-45 ya. Row 45 itu jumlah stitchnya ada 97 stitch. Nah, untuk pola selanjutnya itu adalah pengulangan dari row yang 30 sampai 45 ini ya. Jadi kita mau seberapa besar kita punya shawl, kita ulang ini terus. Nah, yang perlu diperhatikan, setiap kita satu set ini selesai, maka stitch kita akan bertambah 32 stitch. Nah, kalau kita ada buat misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 set, itu semuanya akan menjadi 257 stitch ya. Jika shawl ini kurang lebar dan kurang panjang sininya, bagi kita bisa tambahkan terus ya, pengulangan dari row yang ke 30 sampai 45 dengan memastikan setiap kita mengerjakan right side itu akan bertambah 4 stitch, dan selesai satu set 30 sampai 45 ini kita akan menambah 32 stitch. Jadi kita setiap selesai ini kita pastikan jumlah stitch kita bertambah dengan benar, karena nanti kalau tidak seperti itu akan terjadi pergeseran dari polanya. Dan perlu diperhatikan lagi, setiap satu set ini akan bertambah 2 pola segitiga ini. Maksudnya adalah misalnya ini ya, ini contoh yang terakhir, kita lihat itu ada pola yang segitiga ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah selesai itu akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bertambah 2 pola seperti ini ya. Nah, dan catatan lagi, bagaimana pola yang selanjutnya, yang set selanjutnya setelah selesai yang 45, kita waktu mengulang lagi ke selesai 45, ulang lagi ke row 30, yang perlu kita perhatikan pada pola sebelumnya saya ada tulis dalam kurung diulang 3 kali, ada yang diulang 4 kali. Nah, kalau pada set selanjutnya kita tambah pengulangan, jadi kalau yang 3 kali menjadi 4 kali, yang 4 kali menjadi 5 kali, demikian seterusnya ya, karena dia akan bertambah terus pola kita. Oke, jadi saya harapkan kita bisa dengan teliti setiap baris ya. Ini harus konsentrasi, kita cek tidak ada kita punya stitch yang ketinggalan atau kelebihan yarn over. Biasanya kesalahan kita sering mungkin ada perlu sesuatu, kita meninggalkan kerjaan kita misalnya sampai di sini ya. Nah, sampai di sini harusnya kita yarn over, karena kita tinggal lalu kita lupa yarn over, nanti dia akan berkurang untuk row yang selanjutnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, karena di sini banyak sekali yarn over ya. Di antara setelah kita mengurangin, tentu kita harus ada yarn over, dan itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau kita pakai penanda mungkin untuk mengingat kita juga baik ya, supaya kita ingat. Tapi memang kalau penanda kita akan kehabisan waktu dalam menggeser-gesernya. Jadi kalau saya lebih memakai penanda yang di tengah ini aja untuk menandakan saya sudah selesai satu set ya. Jadi jarak dari sini 30 sampai 45 ini, misalnya ini row ke 30 bolongan ini ya, maka row 45 itu selesainya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah selesai satu. Jadi yang ini mulai yang ke 30 lagi. Jadi untuk menandakan set kita ya. Jadi ini saya lebih harus memakai ini karena saya tidak memakai counter ya untuk menghitung row 30 sampai 45. Saya hanya mengandalkan penanda yang bagian tengah. Sedangkan kalau mengerjakan yang ini saya tidak pakai penanda, karena mungkin yang di sini saja ya memakai penanda yang 3 stitch ini, supaya ingat 3 ini knit bolak-balik ya, maksudnya di right side dan wrong side ini knit untuk pinggirannya, ini gather stitch, dan 3 stitch yang terakhir kalau kita memberikan penanda ya, untuk mengingatkan kita membuat
waktu di bagian per 3 stitch terakhir adalah di knit, dan waktu awal kita juga mulai dengan knit. Oke. Nah, sekarang untuk mengakhiri lanjutan kita, jadi kalau kita menggunakan pola ini saja, kita dapat mengakhirinya dengan getter stitch. Kita buat 4 row atau 5 row dengan catatan setiap yang right side-nya ya, waktu kita mengerjakan di depan kita selalu membuat yarn over setelah 3 stitch. Di sini yang pertama, lalu di tengah sebelum knit ini ya. Nah, ini kita selalu yarn over sebelum dan sesudah. Sudah itu bagian yang terakhir ya, 3 stitch sebelum yang terakhir ini selalu kita yarn over. Jadi setiap stitch kita, setiap row kita yang di right side selalu bertambah 4 stitch. Oke. Nah, jika kita menginginkan pola yang sesuai dari linknya ya, ini dari Pinterest yang ambil polanya dari Kan Studio gitu. Nah, itu kita bisa melihat ada pola diagram di sana ya. Nah, kalau pola diagramnya itu seperti ini ya, dan setiap dan ini diberikan apa artinya, ini seperti yang sudah saya buatkan pola sebelumnya ya. Jadi ada knit two together, ada slip knit pass slip stitch over, ada yarn over, dan ini ada yang SK2P yang pengurangan 3 stitch menjadi 1 ya. Nah, ini kita bisa buat ini ya, bisa baca, kita bisa baca sendiri karena ini cukup panjang ya kalau kita tuliskan. Agar kalau saya tuliskan ini sangat panjang sekali polanya, pengulangannya. Dan kalau kita tidak memakai pola ini juga bisa kita tutup dengan cara yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu dengan getter stitch. Oke. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya bisa tuliskan di komen ya. Oke, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Bye bye.